Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Makna istighfar sebagai penghapus dosa memang benar adanya. Namun, sudut pandang tersebut terlalu sempit. Jika kita mengibaratkan masalah sebagai penyakit, istighfar adalah obat yang ampuh. Maka dari itu, mengapa kita tidak memanfaatkannya jika obatnya sudah ada dan gratis? Istighfar juga memiliki kekuatan untuk menjauhkan azab Allah. Di sisi lain, jika tidak dilakukan dengan benar, istighfar juga bisa menarik kemurkaan Allah. Oleh karena itu, mari kita mencari tahu cara yang benar dalam beristighfar sesuai petunjuk Al-Quran, hadis, dan ajaran para ulama. Selain itu, mari kita juga mencari tahu istighfar yang bagaimana yang diterima oleh Allah, dan istighfar yang bagaimana yang dibenci olehnya. Karakter istighfar, atau seseorang yang selalu beristighfar, harus kita bangun dengan sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa kita mungkin melakukan dosa setiap hari, dan oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12, "Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah atau mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan sungai-sungai." Kebiasaan mengucapkan istighfar harus ditanamkan setiap hari seperti yang diajarkan oleh Nabi junjungan kita Muhammad. Kita dapat membiasakan diri mengucapkan istighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dengan sengaja maupun secara tiba-tiba teringat suatu dosa. Salah satu cara praktisnya adalah setiap kali selesai sholat. Apabila telah selesai dari syalatnya, Nabi beristighfar 3 kali, kemudian membaca, "Ya Allah, Engkaulah keselamatan, dan darimu jualah segala keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan." Beristighfar tak hanya menghilangkan dosa yang telah diperbuat, namun juga bisa mendatangkan keberkahan yang dijanjikan Allah. Hadits riwayat Ahmad menjelaskan bahwa barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan membebaskannya dari berbagai kedukaan, akan melapangkannya dari berbagai kesempitan hidup, dan memberinya curahan rezeki dari berbagai arah yang tiada diperkirakan sebelumnya. Hadits riwayat yang lain juga menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Membaca istighfar merupakan sedekah. Dengan memperbanyak mengucapkan istighfar, niscaya rezeki kita akan mengalir lancar, kesedihan hati akan hilang, digantikan kelapangan dada menerima takdir Allah. Selain itu, beristighfar juga bisa menjauhkan diri dari azab Allah. Allah berfirman, "Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Allah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengazab orang yang beristighfar, atau memohon ampun dari dosa. Karena istighfar itu akan menghapus dosa, yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. Jadi secara umum dan secara sederhana bisa kita ringkas, istighfar bermanfaat untuk menghapus dosa, menjauhkan diri dari azab Allah, dan membuka pintu keberkahan atas karunia Allah. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita berbagai macam bacaan istighfar. Dalam surah Ali Imran ayat 147 diajarkan, "Wahai Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Surah Ali Imran ayat 16, "Wahai Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari siksa neraka." Surah Ali Imran ayat 193, "Wahai Rob kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kalian kepada Robbu, maka kami pun beriman. Wahai Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Surah Al-Mu'minun ayat 109, "Wahai Rob kami, sungguh kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik." Surat At-Tahrim ayat 8, "Wahai Rob kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
Selain istighfar yang termaktub di dalam Al-Quran, berikut ini beberapa istighfar yang disebutkan dalam hadits. Ya Allah, Engkau adalah Rohku, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu, dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu, maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ini merupakan redaksi istighfar yang paling istimewa, biasa diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Rasulullah menjelaskan keutamaannya, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membaca di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Ketika Abu Bakar meminta diajari doa untuk dibaca di dalam syalatnya, Rasulullah mengajarkan istighfar berikut ini. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan hanya Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari-Mu, dan sayangilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari berbagai redaksi tersebut, istighfar digandengkan dengan permohonan taubat. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Shalikin menjelaskan, bahwa jika istighfar disebutkan secara bersamaan dengan taubat, maka yang dimaksud dari istighfar adalah meminta perlindungan dari keburukan dosa yang telah terjadi. Sedangkan taubat adalah kembali dan meminta perlindungan dari keburukan yang dikhawatirkan terjadi di masa yang akan datang, berupa kejelekan amal yang dia perbuat. Maka, istighfar adalah menghilangkan keburukan, sedangkan taubat adalah meminta adanya manfaat atau kebaikan. Ampunan akan melindungi diri kita dari keburukan dosa yang telah terjadi, sementara tobat dilakukan setelah adanya perlindungan, maka terwujudlah apa yang dia cintai atau dia harapkan, berupa maslahat atau kebaikan. Beristighfar memang bisa dilakukan kapan saja. Namun ada waktu yang paling utama, yang bisa kita jadikan kebiasaan sehari-hari. Waktu sahur menurut kesepakatan para ulama, adalah di sepertiga akhir malam, di mana waktu ini adalah waktu terbaik membaca istighfar. Allah Ta'ala berfirman, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada waktu sahur, kebiasaan mereka meminta ampun kepada Allah. Dahulu, kebiasaan Abdullah bin Umar adalah mengerjakan sholat malam, dan memperpanjang berdirinya. Lalu ketika telah tiba waktu sahur, maka beliau berhenti dari membaca Al-Quran, dan mulai istighfar. Sejatinya, seorang hamba disyariatkan untuk memperbanyak istighfar kapan saja. Al-Hasan Al-Basri menjelaskan, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar dan di majelis-majelis kalian. Sungguh, kalian itu tidak tahu kapankah ampunan Allah turun. Jadi, istighfar itu disyariatkan untuk dibaca kapanpun. Hanya saja hukumnya menjadi wajib saat kita melakukan perbuatan dosa. Dan hukumnya sunnah setelah kita selesai melakukan amal solih. Fungsinya adalah untuk menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada di dalamnya. Namun perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis orang yang ketika beristighfar, istighfar mereka akan ditolak oleh Allah. Meskipun mereka berusaha membaca istighfar sebanyak mungkin, tetap saja ditolak. Sudah banyak yang mengetahui bahwa istighfar adalah tindakan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun dalam beberapa kasus, istighfar yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau tidak pantas, malah mengundang murka Allah. Salah satu istighfar yang dibenci Allah, adalah istighfar yang diucapkan dalam keadaan hatinya berbuat fajir. Yahya bin Muadz berkata, berapa banyak orang yang beristighfar yang dimurkai, dan orang yang diam yang dirahmati. Yang ini beristighfar dalam keadaan hatinya berbuat fajir, dan yang lain diam dalam keadaan hatinya berzikir. Yang dimaksud dalam keadaan hatinya berbuat fajir, adalah hati yang menyimpang dari kebenaran, seperti seseorang yang tetap meniatkan dalam hati untuk berbuat dosa setelah beristighfar, atau beristighfar dengan disertai niat riya, dan yang semisalnya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub menyebutkan, orang fasik terbagi atas dua jenis, yaitu fasik kafir dan fasik fajir. Orang fasik kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Sementara fasik fajir adalah mereka yang meminum khamar, mengonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah lainnya, keluar dari jalan ibadah, masuk ke dalam kemaksiatan, tetapi mereka tidak menyekutukannya.
Fasik fajir umumnya berasal dari dorongan nafsu syahwat. Walaupun orang fajir masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah, namun istighfarnya bisa saja tertolak karena tetap melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Kemudian, seseorang yang memiliki selingkuhan atau berzina akan dibenci oleh Allah meskipun ia telah beristighfar. Setelah orang tersebut selesai berzina dengan selingkuhannya, kemudian ia teringat dan mempertimbangkan untuk beristighfar. Istighfar yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah. Zina merupakan dosa besar, dan cara bertaubatnya tidak cukup hanya beristighfar. Hal ini dijelaskan dengan gamblang oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 2, pezina perempuan dan laki-laki, hendaklah dicambuk 100 kali, dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya, sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi, mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dari sini sudah jelas, mengapa pezina akan ditolak istighfarnya, dan Allah akan semakin membencinya, jika perzinahan terus dilakukan setelah membaca istighfar, karena seolah-olah mempermainkan Allah. Hal ini seperti yang dilakukan iblis. Sudah tahu perbuatannya akan diazab oleh Allah, namun iblis tetap melakukan karena sifat sombongnya, seolah meremehkan azab Allah. Selanjutnya, adalah istighfarnya orang yang memakan harta haram. Seseorang yang menggunakan harta yang haram untuk keperluan makanan dan kebutuhan hidupnya, ketika dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, permohonannya tidak akan diterima. Allah menegaskan dalam salah satu firman-Nya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Harta haram, secara sederhana bisa kita maknai dengan suatu harta yang sejatinya bukan hak kita. Harta itu kita dapatkan misalnya dengan cara mencuri, korupsi, atau harta anak yatim dan fakir miskin yang harus kita keluarkan dari pendapatan kita. Cara bertaubatnya, tidak hanya berhenti melakukannya, atau hanya beristighfar lantas berharap dosanya terhapus, melainkan dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya atau yang berhak. Jika uang hasil mencuri atau korupsi, maka harus dikembalikan, dan jika itu harta yang harusnya dibayarkan zakat, maka harus dikeluarkan kepada penerima zakat dan sedekah. Kemudian, istighfar yang hanya dilakukan saat berbuat dosa. Dalam ajaran agama Islam, istighfar merupakan suatu bentuk penyesalan dan permohonan ampunan kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dalam konteks ini, istighfar bukan hanya berlaku saat kita menyadari dosa yang telah kita lakukan, tetapi juga ketika kita menyadari adanya dosa-dosa jariah yang mungkin tidak disadari. Contohnya, ketika kita membuang sampah sembarangan, yang kita sadari adalah merepotkan tukang bersih-bersih, lalu kita beristighfar dan meminta maaf kepada tukang bersih-bersih. Namun yang tidak kita sadari, ada berapa banyak makhluk-makhluk super kecil yang terganggu olehnya, ada berapa organisme yang mati karenanya, dan apa dampak jangka panjang yang akan terjadi, seperti misalnya tingkat kesuburan tanah, atau gas metana yang bisa merugikan kehidupan di sekitarnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka catatan amalnya akan menyenangkannya di hari kiamat nanti, maka hendaknya dia memperbanyak pada catatan amalnya tersebut dengan istighfar. Nabi juga bersabda, sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Memperbanyak istighfar adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa-dosa jariah, terutama dosa yang tidak kita sadari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.